Minggu Palma, umat Katolik di Stasi Santo Fransiskus Assisi Rianyate merayakan Minggu Palma dengan penuh sukacita, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Stasi. Perarakan Minggu Palma dengan menggunakan daun kelapa. Minggu Palma selalu diperingati setiap hari Minggu sebelum Minggu Paskah diselenggarakan. Minggu Palma adalah hari peringatan dalam liturgi Gereja Katolik yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Perayaan ini merujuk kepada peristiwa yang dicatat pada Injil, yaitu Markus 11 ayat 1-11. Perayaan Minggu Palma bertujuan mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum dirinya dikorbankan dengan cara disalib. Masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa bagi umat Katolik sebab terjadinya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan dari kematian. Selain itu, Minggu Palma disebut juga dengan pembuka pekan suci seminggu sebelum Paskah digelar dan diperingati oleh seluruh umat Katolik di dunia. Daun ini jadi lambang kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Saat itu, Yesus meminta kedua muridnya untuk meminjam kedelai muda kepunyaan warga sekitar. Lalu, Yesus mengendarai keledai itu untuk masuk ke kota Yerusalem. Ketika Yesus melewati kota Yerusalem, banyak warga melemparinya dengan jubah dan ranting-ranting palem sebagai bentuk sukacita dan penyembahan untuk Yesus. Oleh sebab itu, umat Katolik merayakan Minggu Palma sebagai bentuk sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang agung, suci, dan mulia. Perayaan Kamis Putih di Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus Assisi Rianyate berlangsung dengan hikmat walaupun cuaca hujan. Melalui perayaan Kamis Putih, gereja mengenang perjamuan Tuhan pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disesah, dan disalibkan. Pada malam perjamuan terakhir itu, ia mencurahkan cinta kepada para muridnya. Dengan tindakan mencuci kaki para rasul, Ketua Dewan Stasi membasuh kaki para pengurus gereja, pertanda bahwa para pengurus gereja harus melayani, bukan untuk dilayani. Melalui perayaan Kamis Putih, gereja juga bermaksud mengenang pendirian sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Dua sakramen yang saling bertautan satu dengan lainnya. Dan, bagi kita, sakramen Ekaristi merupakan makanan rohani, sumber kekuatan dalam perziarahan hidup kita menuju Allah. Melalui sakramen ini, Allah hadir dalam rupa roti dan anggur. Perayaan Kamis Putih juga merupakan perayaan kerahiman Allah, di mana Allah memperlihatkan belas kasihan dan pengampunan. Perayaan Jumat Agung di Stasi Santo Fransiskus Assisi Rianyate diawali dengan jalan salib, yang juga dikenal sebagai Via Dolorosa, merupakan narasi atau penggambaran jam-jam terakhir dari kehidupan Yesus Kristus di dunia, yang secara terus-menerus memberikan keyakinan rohani bagi semua orang Kristiani dan penerapannya dalam kehidupan kita. Jalan salib berfungsi sebagai pengingat yang kejam akan kerelaan Yesus mengesampingkan otoritas ilahinya untuk menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya. Perayaan Jumat Agung mengenangkan sengsara dan wafat Yesus, menghormati salib dan mengenang kembali kelahirannya dari lambung Yesus yang tergantung di salib. Pada hari ini tidak ada perayaan Ekaristi, gereja menjalani puasa Paskah yang dipandang penting. Ibadat Jumat Agung terdiri dari 3 bagian, liturgi sabda, penghormatan salib dan komuni. Umat Katolik merenungkan sengsara dan kematian Yesus. Walaupun pada Minggu Palma juga direnungkan sengsara dan kematian Yesus. Kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, disebut Passio. Passio berasal dari passio bahasa Latin, yaitu suatu perasaan yang amat kuat serta mendalam. Misalnya saja cinta, benci atau marah. Di antaranya, yang paling besar kuasanya adalah cinta. Perayaan pada malam Paskah di Stasi Santo Fransiskus Rianyate dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Maseo Sitepu OFMKAP. Malam Paskah adalah malam suci kebangkitan Tuhan, yang merupakan puncak perayaan Trihari Suci. Malam Paskah dikenal dengan Vigili Paskah. Kata Vigili berasal dari bahasa Latin yaitu Vigilia yang berarti, persiapan. Pada malam ini gereja berjaga, menantikan kebangkitan Kristus dan merayakannya dalam ibadat suci. Pada malam Paskah ini,
Gereja juga membaptis para katekumen. Kebiasaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan dibaptis, para katekumen ambil bagian dalam misteri Paskah, mati dan bangkit bersama Kristus. Sebagaimana Kristus wafat, dikubur, lalu bangkit. Demikian pula para baptisan mati terhadap dosa, dikuburkan dan bangkit untuk hidup baru sebagai anak Allah. Dalam hubungan ini pula, kaum beriman diajak membarui janji baptis dalam perayaan Malam Paskah. Maka perayaan Malam Paskah juga selalu menjadi perayaan kebangkitan kita sebagai orang beriman, mati terhadap dosa, dan hidup baru sebagai anak Allah. Hari Raya Minggu Paskah puncak dari rangkaian Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, umat Katolik. Umumnya orang mengenal Paskah sebagai hari kebangkitan Isa Al-Masih. Dahulu kala, orang Ibrani merayakan Paskah sebagai bentuk peringatan akan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kini Paskah bagi orang Katolik dimaknai sebagai pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Bagi orang Katolik, peristiwa Paskah merupakan langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Menjadi pribadi yang baru yang lebih beriman dan percaya. Iman Katolik adalah iman yang hidup, iman yang disertai harapan. Segenap umat dan pengurus Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus Assisi Rianiate mengucapkan Selamat Paskah tahun 2022. Semoga semangat kita bangkit bersama Kristus. Amin.